hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Engkau mengenal hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom anak-anak muda. Halo, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat dimanapun kalian berada saat ini, di rumah kalian masing-masing. Kita hari ini mau siapkan hati kita lagi. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saya undang teman-teman untuk yuk siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, karena berada di dekat Engkau, jiwa kami tenang. Thank you Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, oh, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh Jesus, tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan. Sebab harapan kami di dalam Engkau Yesus, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu. Berjandamu Tuhan.
Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, sebelum kita mulai renungan kita hari ini, saya ajak kita boleh sama-sama berdoa lebih dulu yuk. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami boleh sama-sama kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti setiap isi hati-Mu, kami boleh mengerti kehendak-Mu, kami boleh mengerti setiap rencana Allah bagi kehidupan setiap kami. Kami berdoa biarlah Roh Kudus itu boleh sungguh-sungguh menuntun kami menjadi anak-anak muda yang hidup sesuai dengan setiap rancangan Allah bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu, Roh Kudus tolong dan pimpinlah setiap kami semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini aku berikan satu renungan dengan judul Proses, Progress, and Protest, yang diambil dari Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai 8 dan ayat yang ke-12 sampai 15. Saya akan bacakan buat teman-teman. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai 8 dan ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat 12-15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Teman-teman, saya akan buka dengan satu pendahuluan demikian, bahwa ada orang-orang yang membedakan antara ujian maupun pencobaan. Pada umumnya mereka berkata bahwa ujian itu datang dari Allah, sementara pencobaan itu datang dari iblis atau dari si jahat. Tentu kalau kita berpandangan demikian, kita akan bingung, yang manakah ujian atau yang manakah pencobaan. Kita cenderung akan melihat bahwa ujian itu ketika kita menghadapi sesuatu dan kita tidak jatuh ke dalam dosa. Sementara pencobaan adalah ketika kita menghadapi sesuatu dan kita jatuh ke dalam dosa. Dan kita berkata bahwa kalau kita jatuh itu karena iblis, dan kalau kita menang itu karena Allah. Saya percaya bahwa Allah memang merencanakan bahwa kita semua menjadi umat pemenang. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa ternyata tidak semua hal yang kita hadapi itu adalah semata-mata untuk menjatuhkan kita karena si iblis atau si jahat. Kita perlu tahu bahwa ternyata memang pada akhirnya membedakan antara cobaan atau ujian yang menjatuhkan kita atau meningkatkan keimanan kita, kerohanian itu bukan ditentukan oleh iblis. Teman-teman, Alkitab berkata dengan jelas di dalam ayat 13, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita harus menyadari teman-teman bahwa pada akhirnya orang akan membedakan cobaan itu menjatuhkan atau membangkitkan atau mendewasakan imannya. Itu adalah tergantung respon seseorang. Bagaimana kita meresponi setiap hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Misalkan demikian, pada hari ini semua orang menghadapi yang namanya pandemi. Kita menghadapi satu namanya virus COVID-19 yang menghantui setiap orang. Nggak ada orang yang
istilahnya anti terhadap COVID-19. Semua orang dihantui, mereka ketakutan ketika mereka harus mungkin terjangkit oleh penyakit ini. Tapi respon setiap orang berbeda-beda. Ada yang ketakutan hingga mereka bahkan mungkin berpikir untuk bunuh diri. Ada yang berpikir untuk mereka akhirnya kecewa terhadap Allah. Tetapi ada orang-orang yang berpikir bahwa ternyata di balik setiap pandemi ini ada rencana Allah yang baik untuk kehidupan setiap umat manusia, teman-teman. Kita harus tahu bahwa ternyata pada akhirnya ujian atau cobaan itu bukanlah dua hal yang berbeda. Saya akan berikan contoh seperti ini. Dalam satu bahasa Inggris ada orang yang berkata bahwa makan itu adalah eat. Tapi ada juga kata yang berarti makan adalah have a meal. Keduanya punya arti yang sama, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan menelannya. Tapi yang membedakannya kemudian adalah hanya sebatas kata-kata itu. Demikian juga dengan ujian maupun pencobaan. Sebenarnya kedua hal ini tidaklah hal yang berbeda, teman-teman. Setiap hal yang kita hadapi adalah ujian maupun cobaan itu sendiri. Tetapi permasalahannya, apakah ujian itu atau cobaan itu menghasilkan satu ketekunan, kedewasaan iman, atau malah sebaliknya. Itu bukanlah semata-mata pekerjaan si iblis, tetapi seringkali itu malah dipikat sendiri oleh diri kita, teman-teman. Apabila kita melihat apa yang diajarkan oleh bapak gereja mengenai ujian dan cobaan, sesungguhnya mereka tidaklah membedakan keduanya. Dan memang sesungguhnya teks Yakobus tidak membedakan antara ujian maupun pencobaan, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa ternyata di dalam ayat kedua dan ketiga berbunyi demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada yang mengatakan bahwa ini Lembaga Alkitab Indonesia salah menggunakan kata ujian dan pencobaan. Harusnya yang dipakai di dalam ayat 2 bukanlah pencobaan tetapi ujian. Tapi ternyata bukan seperti itu, teman-teman. Dan memang tepat apa yang dikatakan oleh Alkitab kita, bahwa ternyata baik pencobaan ataupun ujian bukanlah dua hal yang berbeda, tapi satu hal yang sama yang perlu kita terima dan kita hadapi. Bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk memuliakan kita pada akhirnya. Karena itu kita harus tahu hari ini respon seperti apakah yang perlu kita miliki ketika kita menghadapi situasi tertentu yang mungkin melemahkan iman kita, membuat kita ketakutan, membuat kita khawatir, teman-teman. Ada satu kata-kata dari seorang teolog bernama Calvert. Dia berkata demikian, bahwa ternyata Alkitab itu mengatakan bukannya khawatir itu perlu untuk kita hindari, tapi ternyata memang khawatir itu tidak ada gunanya untuk kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Karena itu kita perlu tahu, teman-teman, bahwa ternyata kita harus memiliki satu respon yang tepat terhadap setiap ujian maupun cobaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Sebagai pembanding, saya ajak kita untuk melihat di dalam satu ayat di Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalau kita baca ayat ini, kita tentu tahu bahwa secara kronologis Yesus telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan setelah Allah menyatakan dirinya sebagai yang dikasihi, sebagai anak yang dikasihi oleh Bapa di surga, dia bukan menerima satu hal yang mungkin mengenakan kehidupannya kemudian. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kemudian Roh Kudus membawanya ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dicobai berapa kali? Bukan hanya 3 kali. Di berbagai teks di dalam Injil dikatakan bahwa Yesus dicobai sepanjang ia berpuasa, artinya sepanjang 40 hari 40 malam ia dicobai oleh iblis. Dan kita harus sadari bahwa ternyata kehidupan yang baru yang mungkin kita miliki sebagai orang Kristen itu bukanlah kehidupan yang bebas dari ujian dan cobaan dan tantangan, teman-teman. Tapi justru seringkali ketika kita mungkin menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, akan ada lebih banyak ujian, lebih banyak tantangan yang akan kita hadapi. Iblis mengetahui lebih banyak kelemahan yang kita miliki daripada yang mungkin kita sendiri ketahui, teman-teman. Tapi saya ajak kita hari ini untuk mengetahui bahwa ternyata lebih banyak kekuatan yang kita miliki bersama-sama dengan Allah daripada yang kita miliki sendiri. Artinya setiap
kelemahan yang kita miliki, kita punya jalan keluar saat kita menghadapinya bersama-sama dengan Allah. Iblis menggunakan proses kehidupan untuk menjatuhkan kita. Ketika kita menghadapi banyak hal yang kita mungkin sedang hadapi hari-hari ini, khususnya di tengah-tengah pandemi, iblis akan pakai hal-hal itu. Dia menggoda kita untuk punya respon yang salah, supaya apa? Kita jatuh ke dalam dosa dan kita hancur olehnya. Namun Allah seringkali justru menggunakan setiap keadaan yang juga kita hadapi saat ini dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus untuk memuliakan kita. Dan ini yang ingin saya katakan untuk teman-teman, bahwa if we live for God, we will know that God doesn't tempt us to sin, but He tests us to shine. Ketika kita hidup bagi Allah, kita akan tahu bahwa ternyata Allah tidak menguji kita, tidak mencoba kita untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, tapi untuk memuliakan kita, untuk menjadikan kita bersinar. Dan itulah yang harus kita pegang, teman-teman. Hal senada diutarakan oleh seorang bapak gereja bernama Saint John Chrysostom di dalam salah satu homilinya. When you are tempted, recognize that a crown is being prepared for you. Waktu kita dicobai, sadarilah bahwa ada satu mahkota yang tersedia bagi teman-teman dan saya. Artinya di setiap hal yang kita hadapi hari ini, kita harus lihat bahwa proses yang kita jalani bukan untuk kita jatuh, teman-teman, tapi supaya kita punya progres di sana. Kita punya satu kemajuan dalam kehidupan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kemuliaan atau mahkota yang kita miliki dalam kekekalan bukan bicara soal satu benda yang dikenakan di kepala kita, dibuat dari emas atau berlian atau permata, bukan seperti itu. Tapi dalam Alkitab dikatakan bahwa ternyata kemuliaan kita sebagai seorang pengikut Kristus adalah keserupaan seperti sang gambar Allah itu sendiri, yaitu Yesus. Sebagaimana dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ketika iblis mencoba Yesus untuk menjatuhkan Dia, ternyata Allah Bapa di surga mengizinkan bahwa iblis mencobainya bukan supaya Yesus jatuh, tapi supaya dia semakin dimuliakan. Dia dinyatakan bahwa dia tidaklah punya kemungkinan untuk berdosa, bahkan dalam kehidupannya sebagai manusia. Karena itu kita tahu bahwa ketika Allah memberikan setiap proses yang harus kita jalani hari-hari ini, Allah bukan ingin supaya kita jatuh. Allah gak ingin kita hancur, teman-teman, tapi supaya kita bisa bangkit. Supaya setiap proses yang kita alami, kita bisa memiliki progres. Permasalahannya seringkali kita memilih untuk protes terhadap setiap hal yang kita alami, dan itu gak enak buat kita. Kita merasa bahwa Allah berbuat gak adil kepada saya. Allah melakukan hal yang seharusnya gak Dia lakukan. Aku udah rajin pelayanan, aku taat saat teduh, aku punya jam-jam doa khusus, tapi kenapa hal seperti ini terjadi? Karena nyatanya setiap hal yang kita hadapi itu gak akan selesai waktu kita hanya hidup sebagai seorang yang rohani. Kita akan pelayanan dan kita akan tetap menemukan banyak persoalan, teman-teman. Permasalahannya, apakah kita ingin hidup di dalam proses yang Allah izinkan ke dalam kehidupan kita? Saya akan tutup dengan satu hal, teman-teman. Saat kita percaya kepada proses yang Allah berikan kepada kita dan kita melewatinya sebagai orang Kristen yang setia kepada Allah, kita akan menunjukkan bahwa kitalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus. Saya ulangi, ketika hal-hal yang kita hadapi sebagai proses dari Allah dan itu kita jalani, teman-teman, kita hadapi dengan setia kepada Allah, itulah pengakuan yang sejati atas kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bukan dari baju rohani yang kita pakai, bukan dari aksesoris Kristen yang mungkin kita pakai, bukan dari betapa banyaknya buku atau bahkan mungkin kita sekolah teologi. Kehidupan kita sebagai orang Kristen ditunjukkan ketika kita melewati setiap proses yang Allah izinkan dalam kehidupan kita. Dan kita punya progres di sana. Karena itu, waktu kita percaya kepada Allah, kita akan punya satu namanya progres, kemajuan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tidak percaya kepada Allah, kita hanya akan protes atas setiap hal yang Dia izinkan terjadi.
mengakui diri sebagai seorang murid Kristus dengan tindakan kita yang setia dalam mungkin ketidaknyamanan, dalam kesulitan. Itu akan memunculkan istilah namanya skill, teman-teman, kemampuan. Professing atau mengakui yang kemudian kita hidupi itu munculkan namanya profesional. Dan profesional itu identik dengan namanya skillful. Profesionalisme menjadikan seorang itu skillful. Dan percayalah bahwa skillful itu menjadikan diri kita berdampak, teman-teman. Akan tetapi protesting atau melawan Allah hanya akan menjadikan kita sinful. Dan kita harus sadari bahwa kita dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam dosa, tapi kita hidup di dalam setiap talenta yang Allah izinkan untuk kita miliki. Dan saya ajak kita hari ini, ayo kita mengerti sama-sama bahwa ternyata setiap hal-hal buruk yang mungkin kita hadapi hari-hari ini, itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi menjadikan kita lebih dewasa. Kita menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Allah setiap harinya. Jangan protes, teman-teman. Nikmati. Jalani bersama dengan Dia. Waktu kita merasa bahwa kita akan jatuh, percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Alkitab mengatakan berkali-kali seperti itu bahwa Allah menyertai kita. Bahkan dalam lembah bayang-bayang kematian, Dia ada di sana bersama-sama dengan kita, teman-teman. Itu berarti bahwa janganlah kita hidup sebagai orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Kita tidak setia kepada Dia, tapi mari kita setia. Kita nikmati setiap proses itu, kita jalan bersama dengan Dia. Dan kita akan lihat satu progres hingga kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Satu pesan yang singkat yang mungkin kami sama-sama harus hidupi, Tuhan. Bahwa dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini kami perlu memiliki proses yang benar dalam meresponi setiap keadaan yang terjadi di sekitar kami. Dan kami tahu setiap proses dengan respon yang tepat akan melahirkan progres. Dan itu menumbuhkan kerohanian kami, mendewasakan kami, menguatkan iman kami. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus terus tuntun kami, lembutkan hati kami supaya kami tidak memprotes apapun yang Tuhan izinkan untuk kami lalui hari-hari ini. Dan kami sadar dalam kelemahan kami, dan seringkali iblis mendakwa kelemahan kami itu. Kami mau memilih dengar kepada Allah, bahwa lebih banyak kekuatan yang Allah bisa berikan kepada kami daripada yang kami miliki sendiri, dan yang lebih dari apa yang dapat kami bayangkan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di hidup kami, ya Allah. Kami selesai dengarkan firman-Mu. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam keseharian kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kami mengundang teman-teman untuk minggu depan kembali ibadah online jam 11 siang di YouTube channel GBI Petamburan. Jangan lupa ya teman-teman. Selanjutnya, Exploring Your Bible. Itu diadakan setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 7 malam di IG Live Youth Arrow. Tungguin ya teman-teman. Dan terakhir kita mengucapin happy birthday. Happy birthday buat semua teman-teman yang berulang tahun di minggu ini dan sepekan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Apalagi Nje? Semoga corona cepat selesai ya, biar kita bisa ketemu, kita tiup lilin. Oke, semuanya. Itu aja pengumuman untuk hari ini. Kita mau akhiri ibadah hari ini.
Haleluya. Semangat terus anak-anak mudanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kamu. Meskipun dalam masa pandemik ini mungkin beberapa dari kamu ya kantornya tutup, perusahaannya tutup, kamu kehilangan pekerjaan, tapi tetap berharap kepada Tuhan ya. Tuhan memberikan pencerahan baru, mungkin ada ide-ide baru, inspirasi baru. Saya doakan supaya kamu dapat menciptakan bahkan lapangan pekerjaan baru dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan anak-anak-Mu dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati pembicara kami pada hari ini. Dan biarlah dimanapun ia melayani Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu di gereja ini. Biarlah mereka tetap punya semangat, optimis, tidak putus asa menghadapi hari-hari yang memang sulit dan susah ini Tuhan. Mungkin beberapa kehilangan pekerjaan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Tuhan memberikan inspirasi yang baru, ide-ide yang baru, ide-ide yang cemerlang, sehingga kami anak-anak muda-Mu boleh tetap bertahan, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati dan kesehatan, berkati usaha yang dikerjakan, yang dijalankan dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati semua yang dilakukan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk kehidupan kami semua. Karena itu sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan Tuhan menyertaimu dan melindungimu daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kamu. Karena itu sekarang terimalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus.